Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Buat seluruh umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi. Melalui doa pagi ini kita kembali boleh mempersiapkan diri kita untuk menghampiri Tuhan, untuk menyembah, untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk ditinggikan. Biarlah kita senantiasa menyadari akan keberadaan kita pagi hari ini bukan oleh karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dia sudah menyertai kita sepanjang malam, dan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan kesehatan, kekuatan, dan semua karena anugerahnya. Semua karena kasih sayang Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang terkasih yang telah hadir dan bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita tinggikan dan kita agungkan Dia. Kita katakan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi
mengertimu. Tuhan kau lihat. Dari awal kita naikkan pujian ini dengan hati yang tulus, dalam kejujuran kita menghampiri Tuhan, biar kita mengasihi Dia, kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Mari katakan kepada Dia, ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenal, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hati, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Oh, haleluya. Kami mengasihimu, kami tinggikan Engkau. Engkau yang layak disembah, Yesus yang layak. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Yesus yang layak. Haleluya, haleluya. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Oh,
Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Kau baik, anugerah-Mu besar bagiku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Ini hati kami menyembah-Mu. Di hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Darabaka Sadarabayasi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ya kata dararabayasi. Ini hatiku untuk menyembah-Mu. Hatiku tak sempurna Tuhan. Ubah kami, perbaharui kami. Haleluya. Terima kasih. Rabaya Sadarabaya Sidikara. Kiraraba Sadarabaya Si. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu bahwa kami lebih dekat untuk mengenal dan memahami-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur.
ajaib langkah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bawaku ke tempat kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehayuranku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lebah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhanku yang layak disembah, layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih bahwa kami lebih dekat padamu, untuk menyembah, untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Haleluya. Kau Tuhan yang baik, anugerah-Mu besar bagiku Tuhan. Terima kasih bahwa kami lebih dekat padamu, lebih dekat untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih. Kau Tuhan kami yang besar, Tuhan yang ajaib. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan bersama Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai, amin, ku akan bersamamu, amin. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allahku. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami melalui doa, melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, dan saatnya juga kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami terus mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Dan Maria telah memilih yang terbaik dalam kehidupannya. Dan pagi hari ini juga kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, dan kami rindu supaya kami tetap mampu mengikuti jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami, biar kami tidak tersesat, kami tidak terhilang. Terima kasih, kami buka hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Semua kami Tuhan berkati, baik yang ada di ruangan ini maupun umat Tuhan yang ikut bergabung bersama dengan kami melalui live streaming. Dimanapun mereka berada, dan tangan Tuhan yang memberkati, baik yang di dalam negeri di Nusantara Indonesia maupun di luar negeri, di mancanegara. Tuhan berkati semua. Jika masih ada kekuatan kuasa lain yang coba mengganggu, mengusik hati, pikiran, perasaan kami, kami tolak itu dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, kami sudah berdoa
dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang terkasih, kita sudah bersama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita yakin akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kekuatan kuasanya itulah yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita percaya akan setiap apapun yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, itu adalah perkataan yang hidup. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Saudara, kita yakini, jadi bukan perkataan biasa, ya, tapi itu perkataan yang hidup, saudara. Ya, ini tentu menjadi kerinduan kita untuk kita, saudara, mendapatkan keajaiban Tuhan. Ya. Mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang diyakini oleh seorang pegawai istana. Pegawai istana terhadap Tuhan Yesus. Dia percaya ketika pegawai istana ini mengalami satu problem yang besar dalam rumah tangganya. Anaknya sendiri mengalami sakit dan penyakitnya itu hampir membawa dia kepada kematian. Berarti bukan penyakit yang biasa, yang sudah cukup parah, saudara. Saudara yang kekasih, mari kita lihat, kita akan baca dulu bersama-sama dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-54. Kita akan baca secara bersama-sama pada pagi hari ini. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-54. Mari kita lihat, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Sama-sama kita baca, dua ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kanaan di Galilea. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya,
anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang kekasih, dan kita melihat di dalam pembacaan kita pagi hari ini, saudara, bagaimana keajaiban dan mujizat Tuhan itu kembali Tuhan nyatakan sebagai satu karya Tuhan ketika dia ada di bumi ini selama 3 tahun lebih. Saudara yang kekasih, dan ini merupakan tanda yang kedua, ya. Setelah tanda yang pertama air menjadi anggur, maka tanda yang kedua adalah Yesus menyembuhkan pegawai istana. Kalau kita melihat, dikatakan dalam ayat yang ke-54, dan itulah tanda yang kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku, dan kita melihat bagaimana proses keajaiban mujizat yang dialami oleh pegawai istana ini, sehingga anaknya yang sakit, dan bukan sakit biasa, tapi dikatakan anaknya itu hampir mati. Ini satu persoalan yang berat tentunya, saudara. Saudara yang kekasih, tapi kita melihat bagaimana kemudian pegawai istana ini dalam situasi keadaan sakit, dalam keadaan anaknya dalam keadaan kritis karena hampir mati. Tapi dia datang kepada tempat yang tepat. Ya, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita tidak datang pada tempat yang tepat, saudara. Tapi kita melihat dia datang kepada tempat yang tepat pada waktu itu. Sebab kita melihat, saudara, bagaimana ketika pegawai istana itu ikut dalam satu pesta yang besar, itulah pesta di Kana, dan dia sendiri menyaksikan, mengalami, sebab dia menerima anggur itu, sebab dia sendiri ada dalam pesta itu. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-45, kita mundur sebentar. Mari kita lihat, ya. Dalam 45 dikatakan begini, saya baca. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Berarti dia ada di pesta itu pada saat Tuhan mengadakan mujizat yang pertama, air menjadi anggur, saudara. Dan karena dia menyaksikan dan melihat keajaiban itu, dia menjadi percaya. Dan ketika dia menghadapi persoalan masalah yang besar, sebab anaknya sakit dan hampir mati, maka dia datang kepada Yesus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Dia datang. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita, saudara. Dalam hidup ini kita tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah atau persoalan.
Dan kita lihat ini juga yang dialami, dia sebagai orang yang terhormat. Karena kalau pegawai istana, namanya pegawai istana itu berarti itu orang-orang yang terhormat, bukan orang biasa. Bahkan dia banyak memiliki hamba-hamba, ya, hamba-hambanya, banyak pelayan-pelayannya. Dia bukan orang biasa, dia orang yang terhormat. Orang sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, tidak akan pernah luput dari namanya tantangan. Masalah, persoalan itu pasti ada. Namun bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah itu, dan kita mengambil sikap dan tindakan apa? Ini menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan jawaban atau pertolongan atas setiap persoalan kita. Dan pada waktu itu kita melihat, saudara yang kekasih, ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Karena kalau sudah kondisi hampir mati itu bukanlah suatu masalah yang ringan, saudara yang kekasih. Tapi kita melihat dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Saya tekankan kepada kita di pagi hari ini, saudara, apapun masalahmu, apapun persoalan yang kau hadapi, ketika engkau ingin melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu, maka hal yang pertama, jangan pergi ke tempat yang lain. Tapi yang pertama-tama, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk kita menyandarkan harapan kita, untuk kita mendapatkan pertolongan. Ketika Daud mengalami persoalan dalam kehidupannya, dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, ingin membunuh dia. Dan dia diperhadapkan dengan berbagai banyak masalah, tekanan. Saudara, bahkan dia sebagai raja dikudeta, saudara yang kekasih. Dan dia mau dibunuh. Tapi kita melihat dalam situasi keadaan yang terdesak seperti itu. Lalu Daud berkata, aku mengarahkan pandanganku, melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam. Arah pandangan matanya dia hanya pandang, dia hanya arahkan kepada Tuhan. Matanya tertuju pada Tuhan. Pastikan saudara, kita masih mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Segenap hidup kita. Haleluya. Percaya akan ada pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ya. Mataku tertuju padamu. Saudara, percaya kalau pandangan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong kita. Saudara, yakin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, kerajaanmu, ku mengikuti
Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Amin. Apa yang membuat engkau akhirnya bukan mendapatkan pertolongan, tapi justru engkau tenggelam dalam persoalanmu? Seringkali ketika kita punya problem, kita punya masalah dalam kehidupan, mata kita hanya kita arahkan kepada masalah kita. Mata kita hanya arahkan kepada persoalan yang di depan kita. Ini yang membuat, saudara, Saul bersama dengan panglimanya Eliab dan pasukan-pasukannya, mereka menjadi tawar hati, gentar, dan dipukul mundur oleh orang-orang Filistin. Sebab dia melihat Goliat yang begitu besar, dan mereka melihat dirinya yang begitu kecil, yang akhirnya membuat mereka tidak mampu. Mereka tawar hati, saudara. Mereka kecut. Saudara yang kekasih, jangan pernah lihat dirimu. Jangan pandang kepada persoalanmu yang engkau hadapi hari ini. Tapi pandanglah kepada Tuhanmu yang besar. Yesus kita yang besar. Lebih besar daripada persoalan kita. Yesus kita yang besar. Lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Saudara, pandangan kita itu menjadi kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Kemanakah pandangan kita? Apa yang kita lihat? Saudara, kalau kita hanya fokus kepada persoalan. Persoalan itu bagaikan deterjen. Ya, saya sering ingatkan itu. Saudara, kalau saudara mencuci pakaian, sebelum mencuci pakaian itu, saudara selalu menuangkan air dalam satu baki atau ember, kemudian menuangkan deterjen di situ. Saudara, saudara yang kekasih, semakin kita mengaduk air itu, maka busanya akan semakin naik. Semakin kita mengaduk itu akan semakin besar. Semakin mengaduk akan semakin naik, semakin besar. Kalau kita terus fokus kepada masalah kita, sama artinya kita sedang memperbesarkan masalah kita dari waktu ke waktu. Maka jangan terus fokus kepada masalah itu. Tapi saatnya kau fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, maka masalahmu akan selesai. Persoalanmu akan tertolong, penyakitmu akan disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar. Tapi kalau di pikiran kita, di hati kita, pandangan kita hanya masalah, persoalan yang kita hadapi. Lalu kita mulai memberikan statement, kata-kata, dan berkata, aku akan kalah, aku akan hancur, aku akan mati dengan penyakitku. Saudara yang kekasih, kata-kata itu sekaligus akan menekan dan memperburuk keadaan kita. Seringkali orang mati di rumah sakit bukan karena penyakitnya yang parah, tapi karena pandangannya dan imannya serta perkataannya itu. Saudara, kalau dia berkata dengan iman, karena dia melihat Tuhan yang besar, yang ajaib, dan dia berkata seburuk apapun penyakitnya, dan dia berkata, aku sudah sembuh sebab Yesusku lebih besar daripada penyakitku. Dalam nama Yesus, sekarang aku sudah sembuh. Perkataan itu akan memberikan kehidupan bagi seluruh tubuh kita. Kalau pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan tindakan kita, itu akan mendukung kuasa dan keajaiban Tuhan bekerja dalam diri kita. Sebab itu jangan pernah kita menyerah. Pandang kepada Yesus. Saudara, ya, percaya. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat masalahmu. Ketika kau melihat gelombang yang besar, engkau melihat badai yang besar, angin yang keras engkau rasakan,
Dan pada saat engkau merasakan itu, saat engkau akan tenggelam. Tapi saat engkau memandang kepada Yesus, pikiran kita hanya kepada Yesus. Saudara, pada saat itulah ada kekuatan ilahi mengalir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memandang kepada Yesus, kita bergerak bertindak untuk berjumpa dengan Yesus. Dan pada saat pegawai istana ini datang kepada Yesus, dia bertindak, dia pergi. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita ayat yang ke-47 dari Matius pasal 4 ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Yudea, ke Galilea, pergilah ia kepadanya. Pergilah ia kepadanya. Lalu ia meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia pergi kepada Yesus. Yesuslah tempat pertolongan kita. Yesuslah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Dan Tuhan sangat menghargakan tindakan daripada seorang pegawai istana ini. Walaupun saudara, dia percaya kepada Yesus karena setelah melihat mujizat yang terjadi di Kana pada waktu itu saat pesta terjadi. Saudara, tapi masih ada nilai plusnya. Apalagi kalau kita, saudara, percaya walau belum melihat. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Saudara, percaya walau belum melihat. Dan inilah yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pegawai istana. Supaya imannya akan terus bertumbuh. Iman dasar kekristenan, ya memang seperti itu. Kalau saya sebut ini orang yang baru-baru bertobat. Sebab dia percaya karena dia sudah melihat peristiwa di Kana pada waktu itu. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Artinya Tuhan berkata begini, saudara, imanmu harus tingkatkan kembali. Sebab Tuhan pernah berkata kepada Thomas, saudara, dia berkata kepada Thomas dan dikatakan, Thomas, engkau melihat ya, aku, baru engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang percaya walau belum melihat. Walau dia belum melihat, tapi dia percaya. Jadi taraf tingkatan iman kita harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun kita belum melihat, coba dulu bacakan ayatnya itu. Ya, saudara. Ya. Kita lihat dulu. Ya. Jadi berbahagialah dapat saudara yang kekasih. Ini ya, dapat kita lihat dulu ini supaya kita, saudara, mengupgrade terus iman kita. Ya. Haleluya.
Nah, di dalam ya dapat belum? Kita lihat dulu sebentar supaya ini bisa. Nah, saya akan baca kepada kita Yohanes 20. Ya. Yohanes 20 demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita. Ayat 29. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kan ini kan konteks imannya pegawai istana ini. Orang yang baru ya percaya, saudara. Jadi karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk memberikan ya, didikan kepada pegawai istana supaya dia meningkatkan imannya? Kalau selama ini, saudara yang kekasih, keyakinannya, kepercayaannya akan Tuhan itu dasarnya bukan karena firman, bukan karena perkataan Tuhan, tapi karena melihat. Karena melihat mujizat yang terjadi di Kana. Saya mau tekankan kepada kita supaya kita mulai merubah konsep hidup kita, supaya ada peningkatan iman kita. Saudara, kita harus percaya perkataan Tuhan bukan karena melihat. Itu yang berbahagia. Maka itu terjadi dalam kehidupan pegawai istana ini. Dan kita lihat di sini, kita lihat, saya sekali lagi bacakan ya supaya jelas, saudara. Ayat 48 tadi dalam Yohanes 4. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, justru dia hanya fokus dengan persoalannya yang ada pada saat itu, dan dia berharap supaya Yesus datang. Tapi apa kata Yesus? Apakah Yesus datang? Apakah Yesus memenuhi undangannya pada waktu itu? Saudara, tidak. Dia tidak datang. Tapi dia hanya berkata begini. Ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Yesus sedang mengajari dia, mendidik pegawai istana ini supaya dia punya kepercayaan, keyakinan, bukan karena melihat mujizat, tapi karena perkataan Tuhan. Percaya kepada perkataan Tuhan, saudara. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Dan dikatakan orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Orang itu percaya. Ini perubahan. Ini satu peningkatan iman. Tadi iman dia karena melihat mujizat maka dia percaya. Tapi kemudian dia berubah. Walaupun dia belum melihat mujizat yang terjadi pada anaknya yang hampir mati itu. Tapi terhadap perkataan Yesus dia percaya. Saat Yesus berkata,
pergilah, anakmu hidup. Dan Alkitab mencatat orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Percaya pada perkataan Tuhan. Kita memang tidak lagi berjumpa muka dengan Tuhan. Seperti pada saat perjumpaan pegawai istana dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara, pada kita hari ini ada firman. Sebab Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Maka setiap perkataannya itu adalah perkataan yang hidup. Saudara, perkataannya hidup. Dalam Yohanes, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 dikatakan, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku katakan, kunya itu menunjuk kepada perkataan Yesus. Ya. Perkataan-perkataan yang ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Tuhan itu perkataan roh yang hidup. Firman Tuhan ini adalah perkataan roh dan hidup. Firman Tuhan. Inilah Tuhan. Bukankah dengan jelas Alkitab mencatat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian kalau kita bertanya, di mana Allah? Firman ini adalah Allah. Inilah pikiran Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Itu sebabnya Yesus itu adalah firman. Saudara. Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Firman. Logos. Ya. Saudara. Firman. Yang menjadi manusia. Itulah roh dan hidup. Saudara harus mengupgrade terus imanmu. Sampai engkau mampu percaya walau tidak melihat. Nah, ini. Kita kan tidak melihat Tuhan. Allah itu adalah roh adanya. Kita nggak melihat dia. Tapi kita bisa percaya Tuhan itu ada. Dengan keyakinan kita, dan kita berkata, ku yakin ya, ku yakin kau hadir di sini. Aturan time yang musik ini harus terus mengiringi kita, kan lebih indah sebenarnya, ya kan. Jadi ya, ku rasakan kuasa tak ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, dalam pujian ini mengatakan ku yakin kau hadir di sini. Lalu kemudian kita melihat di mana.
Kita nggak melihat Tuhan itu secara kasat mata kita. Dengan mata jasmani itu kita nggak bisa lihat. Sebab dia adalah roh. Allah adalah roh. Tapi kita percaya setiap perkataan firman-Nya. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Dan saat kita yakini perkataan Tuhan itu, saudara, saat itulah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Jadi yang kedua, setelah engkau datang pada tempat yang tepat, yang kedua, percayalah pada perkataan Tuhan. Percaya pada ucapan Tuhan. Saudara, walau Tuhan tidak berbuat apa-apa, pada waktu itu dia hanya perintahkan, udah anakmu sembuh, pulanglah. Tuhan tidak kemudian memberikan satu kata-kata, nanti sampai di rumah letakkan tanganmu, doakan dia atau buat sesuatu dan tak ada kata-kata apa. Hanya satu patah kata saja. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Saudara. Dan kita lihat kemudian bagaimana pegawai istana ini. Alkitab mencatat, maka dia percaya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Percaya. Saudara. Jadi dia percaya pada perkataan Yesus. Percayalah pada perkataan Yesus. Percayalah kepada firman Tuhan. Walau engkau belum melihat, percayalah. Abraham berpegang teguh pada firman Tuhan. Terhadap janji Allah. Janji Tuhan, imannya tidak goyah. Imannya tidak lemah. Walau tubuhnya lemah, tapi imannya tidak lemah. Dia pegang teguh janji Tuhan. Saudara, sesulit apa sekarang persoalan yang kau hadapi? Apa yang kau hadapi sekarang hari-hari ini? Masalah apa yang kau hadapi? Saudara, mari datanglah kepada tempat yang tepat. Jangan mencari jalan pintas. Seringkali kita ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, kita mencari jalan pintas. Abraham pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Karena ada keraguan terhadap janji Tuhan. Pada waktu itu, dalam penantian yang tidak mudah menantikan dalam kurun waktu yang begitu panjang. Saudara. Dan kemudian mulai pikiran bekerja. Dan ketika pikiran bekerja, maka dia pakai hikmat manusia. Dan kemudian dia sodorkan gundiknya yang bernama Hagar. Saudara. Dan lewat Hagar, lahirlah yang namanya Ismail. Kuda liar yang hanya menimbulkan keonaran. Saudara, hikmat manusia, cara-cara manusia bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalahmu. Akan menambah persoalan. Saudara. Makanya untuk kita bisa mampu tetap bertahan dalam menantikan janji Tuhan dan perkataan Tuhan itu. Saudara, jangan pernah lihat kepada persoalanmu, tapi lihatlah kepada Tuhan yang besar. Tuhan kita yang ajaib. Saudara. Jadi sekali lagi, percaya kepada perkataan Tuhan. Percaya kepada firman. Percaya kepada firman. Ini yang dilakukan. Percaya pada janji Tuhan. Apapun yang engkau harapkan dalam hidupmu,
asal engkau penuh dengan kepercayaan, tidak ada kebimbangan, maka engkau akan menerimanya. Tapi kalau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan bimbang, tapi percayalah. Orang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Dan orang yang demikian tidak akan pernah tenang dalam hidupnya dan tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saya yakin yang kau dapatkan pun itu hanya karena kekuatanmu sendiri. Itu bukan dari Tuhan. Maka tidak pernah bisa bertahan. Kedua, tidak akan menjawab persoalan, tapi justru menambah persoalanmu. Jadi jangan heran, saudara. Seolah-olah engkau mendapatkan pertolongan. Seolah-olah kita mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban. Padahal dengan kekuatan manusia. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah dalam kehidupanmu. Saudara. Jadi kalau konteks kebenaran firman Tuhan beda dengan konsep dunia. Dunia memang punya pepatah, mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu pergi ke penggadaian, menggadaikan sesuatu. Saudara, iya dapat. Tapi justru kita akan menambah masalah lagi. Tapi kalau dalam Tuhan, kita mengatasi masalah tanpa masalah. Tetap kita bertahan dan percaya kepada Tuhan. Sampai mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Saudara, dan percaya kepada firman-Nya, pegang teguh firman-Nya. Itulah mengatasi masalah tanpa masalah. Saudara yang kekasih, beda cara dunia dengan cara kita. Saudara, saudara yang kekasih, maka apapun pergumulan yang kita hadapi, kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti, datang kepada siapa? Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggulah. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Amin. Tangannya terbuka. Sampai hari ini dia menunggu kita. Tapi seringkali kita nggak datang kepadanya. Padahal tangan selalu terbuka begini kepada kita. Anakku, datanglah. Marilah. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita nggak datang. Tapi kita justru punya konsep dunia. Kita datang ke penggadaian. Memang iya. Sana ada filosofinya, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi begitu engkau gadaikan sesuatu, maka akan bertambah problemmu, masalahmu. Setiap bulan engkau harus, ya, mencicil, saudara yang kekasih, ya. Nah ini fakta yang terjadi hari-hari ini. Apalagi sekarang penggadian itu menjamur, saudara, ya, di berbagai tempat, baik yang resmi dan yang tidak resmi, ya. Saudara yang kasih, mari kita belajar, ya, saudara, untuk tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah pada Tuhan pada tempat yang tepat. Kedua, percayalah kepada perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Dan yang ketiga, terakhir, ada 3 poin. Ya. Yang ketiga, harus bertindak dengan iman. Keyakinan kita itu, saudara, dan pada waktu itu, ketika Tuhan katakan kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu akan hidup.
Orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu kemudian pergi. Dia tidak mengemis pada Tuhan. Kalau nunggu merengek-rengek, ayolah Tuhan datanglah ke rumahku. Mohon please. Enggak. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan takkan mengemis-ngemis. Yang percaya kepada firman Tuhan. Dan dia berkata, aku percaya habis perkara. Dia nggak perlu pikir-pikir gimana caranya. Kok Tuhan ini aku datang jauh-jauh. Dan aku membutuhkan pertolongan. Aku butuh kehadirannya di rumahku. Tapi dia tidak hadir. Ingat. Perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Saudara. Beda ketika Yesus berhadapan dengan Sakeus. Saudara. Itu kan karena kehendak Tuhan sendiri. Sakeus nggak pernah berkata, Tuhan singgahlah di rumahku dulu. Nggak ada. Tapi pada saat Tuhan melihat imannya Sakeus. Saudara. Sehingga dia melampaui orang banyak itu. Dan dia lari sebagai seorang pejabat. Kepala pemungut cukai. Dia tidak mempertahankan jabatannya. Martabatnya, harga dirinya. Dia letakkan. Di tengah kerumunan orang banyak itu dia manjat pohon ara. Saudara. Dan saat itu dia mendengarkan Tuhan berbicara. Saudara yang kekasih. Dan ketika Tuhan melihat satu orang yang beda dengan yang lain. Imannya yang besar. Dan Tuhan berkata kepada Sakeus. Sakeus, turunlah. Sebab aku akan singgah di rumahmu. Ya. Sebab aku akan singgah di rumahmu. Dan pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Saudara yang kekasih, Sakeus mengalami perubahan dalam hidupnya. Percayalah, ketika kita memberikan ruang bagi Yesus dalam hidup kita, pasti ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kita lihat, kalau Sakeus dan seisi rumahnya juga diselamatkan. Sebab sejak hari itu Tuhan berkata, maka di rumah ini terjadi keselamatan dan seisi keluargamu. Hal yang sama juga terjadi pada pegawai istana. Karena firman-Nya. Percaya kepada firman-Nya. Dan pada waktu itu kita lihat bagaimana mujizat itu terjadi. Bukan hanya anaknya yang disembuhkan. Tapi seluruh keluarganya menjadi percaya. Kita lihat. Ayat 51. Ketika dia bertindak dengan iman. Ketika ia masih di tengah jalan. Hamba-hambanya telah datang kepadanya. Dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia berkata, menyampaikan kabar bahwa anak itu hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Kalau kita percaya kepada perkataan Tuhan, engkau akan melihat mujizat, bertindak. Sebab perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Perkatakan firman. Apa persoalanmu hari ini, saudara? Percaya, bertindak. Anaknya disembuhkan. Iman dari seorang imam, ayahnya, sebagai kepala rumah tangga, saudara, itu bisa menyembuhkan anak-anaknya. Iman seorang bapa, iman orang tua itu bisa mengalir ke anak kita. Saudara yang kekasih, dan mujizat
terjadi. Dan bukan hanya itu, tapi dikatakan di dalam berikutnya, saudara, mengkonfirmasi apakah memang perkataan Tuhan itu betul-betul memang nyata. Maka dia berkata begini, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawabnya, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi saat dia percaya, sebenarnya kesembuhan sudah terjadi, mujizat sudah terjadi, saudara. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Wow, seluruh keluarganya menjadi percaya. Saudara, menjadi percaya. Jadi ada tiga poin, saudara, yang kita harus pegang dalam hidup kita untuk kita bisa mendapatkan mujizat, pertolongan Tuhan, keselamatan. Yang pertama, datanglah pada tempat yang tepat. Dan tempat yang tepat untuk kita mendapatkan pertolongan hanya pada Yesus. Datang pada Yesus. Datanglah padanya. Datang kepada Yesus. Sujud, menyembah, bermohon kepada Tuhan. Kedua, percaya pada perkataannya. Percaya kepada perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Percayalah. Engkau yang sakit, yang saat ini mungkin engkau tidak berdaya, jangan putus asa. Percaya pada firman. Ucapkan firman. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Sebutkan ayatnya. Perkatakan firman itu. Dan percayai firman Tuhan. Saat engkau percaya, kuasanya akan bekerja dalam hidupmu. Dan ketiga, engkau harus bertindak. Engkau harus bertindak seturut apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Walau bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan kita. Rasa-rasanya ada kesedihan. Sepertinya Tuhan menolak pegawai istana itu. Sebab dia hanya berkata yang dibutuhkan oleh pegawai istana itu. Sama seperti dia saksikan ketika Yesus datang ke pesta di Kana. Dan dia juga berharap supaya Yesus datang ke rumahnya dan melihat anaknya supaya disembuhkan. Saudara, tapi Yesus memiliki cara yang berbeda. Itu sebabnya selalu baru. Yesus bukan pribadi yang monoton dan cara kerjanya tidak berpaut dengan pengalaman. Pengalamanmu tidak laku di hadapan Tuhan. Tapi temukan sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sesuatu baru. Cara Tuhan bekerja tidak selalu sama. Beda. Beda kepada Sakeus. Beda juga kepada pegawai istana. Beda kepada Petrus. Beda kepada Yohanes. Beda kepada semua yang lain. Tidak ada yang sama. Masing-masing kita ini spesial di hadapan Tuhan. Tapi intinya satu. Percaya pada perkataannya. Apapun yang diperkatakannya. Percayalah. Kemudian lakukan. Bertindak dengan iman. Dan pada waktu itu dia pergi
Tapi di tengah jalan ternyata terdengar kabar anaknya sudah sembuh. Saudara, ketika engkau percaya, engkau akan melihat penyakitmu sudah sembuh. Penyakit kanker kah? Tumor kah? Apapun penyakit dalam hidupmu. Asam lambung juga disembuhkan Tuhan. Saudara, penyakit paru-paru disembuhkan Tuhan. Ginjalmu yang bermasalah disembuhkan Tuhan. Saudara yang kekasih, apapun pergumulanmu hari-hari ini, percayalah, perkatakan firman Tuhan. Percaya pada perkataan Tuhan. Sebab perkataannya ialah roh dan hidup. Perkatakan itu. Usahamu yang sudah mulai bangkrut, saudara, mengalami omset yang terjun bebas. Saudara, jangan putus asa. Berharaplah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, datang kepadanya. Datang pada tempat yang tepat. Kemudian percaya pada perkataan Tuhan. Bertindak dengan iman. Maka keajaiban Tuhan akan jadi bagimu. Saudara yang kasih, engkau akan melihat mujizat yang besar. Nyata dalam hidupmu. Haleluya. Percaya saudara akan firman Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar sepanjang kita percaya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan bagi kita, membangkitkan iman kita, memberikan gairah dan pengharapan. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita tinggikan dan kita agungkan Dia. Haleluya. Kita menaikkan pujian bagi Dia. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Saat ku tak melihat jalan, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami punya pengharapan. Kami tidak akan melihat persoalan kami yang ada di depan mata kami. Tapi kami akan melihat Tuhan kami yang besar. Lebih besar daripada persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kepadamu Tuhan. Walau kami belum melihat, tapi kami percaya kepada firman-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percayalah kepada firman-Nya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong, memberkati apapun yang menjadi persoalan, pergumulan dalam hidup. Tuhan sanggup menolong. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Lihat dengan iman. Kau yang sakit, lihat kesembuhan mengalir dalam hidup. Mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Selalu ku hatiku percaya, hatiku Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu yang pada pagi hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Dengan segala beban pergumulan yang ada, Kau Tuhan sanggup menolong mereka. Kau Tuhan sanggup memberkati mereka. Saya, haleluya, kami percaya, ku percaya kepadamu. Haleluya, haleluya, kami percayakan firman-Mu, kami percayakan janji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya, kami percayakan firman-Mu, kami percaya. Terima kasih. Hatiku percayalah. Kami berdoa buat Restianawati Marbun. Tuhan biar tetap menolong, memberkati, melindungi keluarga ini dari segala virus corona, dari segala virus-virus penyakit yang lain. Tidak akan pernah bisa menyentuh orang-orang yang takut akan Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kami juga berdoa, haleluya, buat Ibu Rosma Wati Tampu Bolon. Ya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga dan kehidupannya. Tuhan selalu menyertai, melindungi. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Epi Putri Nenggolan. Dalam nama Yesus. Buat ibu mertua yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu juga terjadi. Sehingga ibu mertua Epi Putri Nenggolan ini disembuhkan Tuhan dari penyakit. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Epa Aritonang. Tuhan juga memberkati supaya Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya, ku percayalah akan janji Tuhan. Buat Ibu Rista Haryanja,
Kami juga berdoa buat pergumulan yang dihadapi, supaya Tuhan berikan petunjuk jalan keluar. Kami yakin Tuhan ada pintu yang terbuka, dan jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan jika Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kami percaya kepadamu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Haleluya. Kami berdoa buat Flani Tuminggolung. Tuhan juga berkati buat orang tua mantau, orang tua yang lagi sakit di rumah sakit Profesor Kandau, Malayang, Manado. Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat orang tua mantu ini, supaya Tuhan sembuhkan. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kami juga berdoa buat Dia Astuti. Tanya Tuhan, Kau memberkati. Yang hipertensi juga disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga tensinya juga normal. Dalam pasca melahirkan dengan normal, sesuai dengan waktu, sehingga ibu dan anak dan bayinya sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam proses persalinannya semua baik. Para dokter, tim medis yang menangani juga Tuhan bekerja, Tuhan menyertai. Kami akan lihat Tuhan, keajaiban-Mu semakin nyata. Kami berdoa buat Bapak Mansur Hutapea, buat istrinya dalam pemulihan ginjalnya, tidak lagi cuci darah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, yang terus memulihkan ginjal daripada istri Bapak Mansur Hutapea. Dalam nama Yesus, darah Yesus membersihkan ginjalnya, sehingga ginjalnya pulih kembali. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Awa Helinati. Tuhan berkati. Terima kasih. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku. Kami juga berdoa Tuhan buat Lucina Maja, buat mertua, biar Tuhan berikan juga kesehatan yang baik, dilindungi Tuhan dalam nama Yesus. Buat Ibu Tirma Florida, kami juga terus berdoa buat keluarganya, akan selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, berkati keluarga ini, suami, anak-anak, dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa
Tuhan memberkati Bapak Ailing, buat keluarga adiknya Sumadi yang saat ini dalam pergumulan dalam rumah tangganya. Biar Tuhan jamah istrinya, biar Tuhan jamah supaya istrinya sadar dalam nama Yesus. Tuhan sadarkan. Terima kasih Bapa. Semua kami mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Priska Nababan. Tuhan juga berkati kehidupannya, pulihkan keluarganya, rumah tangganya. Buat suaminya supaya kembali kepadanya, bertobat sungguh-sungguh. Dan anaknya berkati Ronald Panjaitan supaya juga disembuhkan Tuhan penyakit. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Suhartini Tamaka. Tuhan, Kau juga berkati dalam proses pemulihan Oma Marta. Biar Tuhan sempurnakan terus kesehatannya, dan juga usaha semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Dan dalam proses pekerjaan yang akan dimulai hari ini, biar Tuhan juga berkati. Mulailah dengan dalam nama Yesus. Mulailah bersama dengan Tuhan. Kau akan melihat keberhasilan, kemenangan menjadi milik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percayakan firman-Mu. Kami percayakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Yuralisna Sianturi. Supaya buat mama dan adiknya yang sekarang terkena COVID-19. Dan buat adiknya Happy Linda yang penyakit kankernya supaya juga dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Buat mama dan adiknya disembuhkan dari COVID-19. Dalam nama Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau memberkati. Bahkan buat Juralisna Sianturi sendiri, yang saat ini juga mengalami penyakit gejala stroke. Tuhan juga jamah. Tuhan pulihkan. Tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Datanglah pada tempat yang tepat dan percayalah pada perkataan Tuhan, kepada firman-Nya. Bertindak dengan iman, maka kau akan melihat mujizat itu nyata atas kehidupan. Dalam nama Yesus, buat Ani Tio, Tuhan juga berkati. Haleluya. Ada kesaksian dari Ani Tio. Terima kasih pastor buat doanya beberapa hari yang lalu buat suaminya John Lau yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Saudara yang kekasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa. Sempurnakan terus kesembuhan buat Bapak John Lau dalam nama Yesus. Biarlah semakin bertekun untuk mengikut Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat Saliman Wan. Tuhan berkati buat kesehatan keluarganya dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa buat Ibu Tiruma Florida, khususnya buat penjualan tanah di Dumai. Tuhan
kami sudah lama berdoa dan mohon kemurahan Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan waktu yang terbaik, dan kami akan melihat pembeli yang terbaik Tuhan akan kirimkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh umat-Mu pada pagi hari ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Buat Marlina, Tuhan juga berkati buat anaknya bernama Januari Alexander Siregar yang sampai hari ini belum lancar berbicara dan pendengarannya yang kurang jelas. Kami terus doa mohon kemurahan Tuhan, keajaiban-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Sepanjang kami datang pada tempat yang tepat, kami tidak akan pergi kepada orang pintar, dukun, paranormal, tapi kami hanya datang kepada Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami. Percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus, maka Januari Alexander akan dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan kami yang ajaib. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah kami terima, sudah kami simpan di hati kami, dan menjadi kesembuhan dan kehidupan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih. Juga berkati terus setiap pribadi lepas pribadi yang pada pagi hari ini sudah didoakan. Percayalah akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan. Dan kami juga berdoa kembali buat Anita Tarukalo Anita. Biar Tuhan juga menolong memberkati anak-anak mereka dalam pekerjaan mereka. Biar Tuhan menolong dan memberkati. Bangkitkan, tetap bersemangat, bergairah dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan juga terus memberkati buat seluruh umat-Mu yang pagi hari ini telah hadir bergabung bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati semuanya, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Talaut, bahkan sampai ke mancanegara, baik Sabah, Sarawak. Tuhan berkati semua dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan aktivitas kami juga hari ini tetap kami mengandalkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita terima berkat daripadanya. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kiranya kebenaran
firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Dan terima kasih buat kehadirannya dan tidak sia-sia. Saudara telah meluangkan waktu untuk ikut beribadah di pagi hari ini. Itu satu berkat yang besar. Tuhan memberkati dan juga buat doa-doa saudara, ya, saudara yang kekasih, dan kiranya Tuhan terus menyertai, menolong dan memberkati setiap umat Tuhan yang telah ikut bergabung bersama dengan kami pada pagi hari ini. Saudara bukanlah orang asing bagi kami, tapi kita adalah keluarga Allah, satu dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan pernah lupa ketika engkau merasa diberkati dan terberkati melalui siaran ini, saudara silakan share kepada teman-teman yang lain, sampaikan, beritakan saudara, dan ketika engkau mengalami keajaiban mukjizat Tuhan, juga saudara boleh berikan lewat kolom komen, sehingga ada banyak orang akan diberkati melalui keajaiban mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Bangkit Ministry. Kita boleh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Melalui channel ini kita akan diberkati, saudara yang kekasih. Dan ya buat Kenny Lim, buat anaknya Yupi dan Wilson, supaya Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban Tuhan nyata, Yupi dan Wilson akan dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam damai sejahtera, salam sukacita, dan selamat pagi, salam sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Salam.